Saya lihat di sini itu banyak sekali yang menjadi korban trafficking, korban perdagangan orang. Tapi mereka sendiri nggak paham apakah dia menjadi korban sebagai korban perdagangan orang, atau dia hanya nasib kayak gitu. Jadi kalau untuk NTB itu di Irak kemarin kita ada 4 pengaduan. Yang 3 sudah pulang, yang 1 masih di sana proses pemulangan. Kemudian Saudi ada 2, cuma yang 1 ngalah dulu karena disuruh nebus 20 juta. Makanya saya berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Nah, saya mau ke part berikutnya ini. Siap. Setelah ke luar negeri beberapa kali terus mengalami hal-hal yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika mau berangkat, tidak sesuai dengan janji agen lah ya, kalau kita katakan agen ya. Setelah itu Kak Nur, apa yang ingin sebagai seorang perempuan? Tentu banyak melihat ternyata korbannya juga banyak perempuan. Betul. Di sana juga kemarin waktu di Malaysia aja itu rata-rata perempuan yang saya jumpai. Dan memang mereka juga kayak sistem diperjualbelikan. Bahkan banyak dari mereka itu kayak dieksploitasi secara dipekerjakan di klub-klub malam kayak gitu, yang biasa lah, yang dicari itu yang cantik-cantik seperti itu. Nah itu kan di luar di luar dari keinginan si PM ini sendiri. Gitu. Mereka ke sana mau kerja yang halal, yang bisa membanggakan keluarga, bisa membangun. Betul sekali. Tapi pada kenyataan di sana ya seperti itu. Jadi ini karena kita mungkin melalui jalur yang tidak resmi. Dan itu tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Karena saya juga pada saat itu kan masih sangat muda ya, pokoknya maunya berangkat gitu. Taunya berangkat, terus kita taunya masuk PT, nggak taunya PT itu ilegal kan, kita nggak tahu gitu kan. Setelah udah di sana baru saya tahu kayak gini ini ilegal seperti itu. Tapi pas pada saat mau pulang itu yang bingung kan kita. Benar sekali. Jadi kalau kita bicara masalah korban untuk perdagangan orang ini memang gimana ya saya bilang, kayak kita itu masuk ke rawa buaya. Jadi antara istilahnya kita bisa bertahan hidup itu sudah sangat alhamdulillah. Jadi ya karena keluarga di rumah kan selalu mengharapkan kabar baik, maka kabar baiklah yang selalu terkirim kan itu. Betul. Kan Nur kan? Kabar baik selalu terkirim. Walaupun ada teman yang tahu tentang itu, saya yakin teman itu juga akan mengirimkan kabar baik. Betul sekali. Memang seperti itu. Kejadian-kejadian ini Kak Nur, ini tentu yang melandasi Kak Nur membuat sebuah gerakan lah, sebuah komunitas. Betul sekali. Namanya Suara Perempuan Nusantara. Betul. Latar belakangnya tuh pertama kali kepikiran harus membuat itu kapan Kak Nur? Kalau sebelum-sebelumnya kan waktu di Hong Kong gitu kan, saya memang terlibat aktif di organisasi buruh migran di sana kan. Hong Kong lebih terbuka, lebih bagus. Freedom ya di sana, lebih freedom. Artinya lebih freedom kita untuk kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi, kemudian kebebasan untuk memilih mana majikan yang cocok, mana agensi yang cocok, itu ada gitu. Tapi kalau di tempat lain itu kita ada keterikatan khusus di mana, karena rata-rata kalau negara lain itu kan penahanan dokumen itu tetap dikuasai oleh majikan ataupun pihak agensi. Itu yang mempersulit kita sebenarnya. Tapi kalau di Hong Kong, dokumen ID Hong Kong, paspor, semua kita yang megang. Wow, jadi berbeda sekali dengan beberapa negara lain ya. 180 derajat kalau saya bilang ya. Terus untuk hak-hak libur, terus juga jam istirahat. Kalau saya sih selama di Hong Kong itu jam istirahat itu pokoknya setelah jam 9, jam 10 maksimal itu harus sudah tidur. Pagi jam berapa, jam 6, kadang jam 7 baru bangun kayak gitu. Jadi jam istirahatnya lebih panjang gitu. Ya hidup teratur lah ya. Dan memang orang Jepang itu kan lebih lebih tertib. Betul sekali. Mereka itu lebih disiplin. Tertib. Seperti itu. Nah kalau untuk kita
kapan memulai membentuk untuk Suara Perempuan Nusantara ini itu terinisiatif itu pada saat mulai menginjakkan kaki di NTB sini. Wow. Justru pada saat di sini. Betul sekali, karena dari dulu saya memang aktif di organisasi tapi serikat buruh, artinya lebih ke buruh gitu. Ke pekerja. Tapi umum lah ya. Tapi kalau di sini tiba-tiba saya terinisiatif itu untuk bagaimana membangun perempuan-perempuan di NTB ini untuk lebih cerdas gitu, lebih maju gitu ya. Ketika karena kan saya melihat dari sisi di NTB sini itu kan saya rasa ada mungkin dari tenaga PMI laki-laki dengan perempuan itu saya rasa lebih banyak perempuan ya. PMI-nya. Nah, saya berharap gitu kan dengan berdirinya Suara Perempuan Nusantara ini minimal bisa sering sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk bisa masyarakat juga tahu bahwa kita harus harus selektif ketika mau berangkat ke luar negeri seperti itu kan. Nah, karena saya lihat di sini itu banyak sekali yang menjadi korban trafficking, korban perdagangan orang. Tapi mereka sendiri nggak paham apakah dia menjadi korban sebagai korban perdagangan orang atau dia hanya nasib kayak gitu. Oke, kadang kita betul. Yang kedua itu betul Kak. Jadi kadang kalau bahasa sini ya nanti Mbak Nur ngerti. Ya mulai nasib ya ini. Memang nasib ya. Nah, menerima apa legowo. Nah, legowonya ini kan pada akhirnya kalau kita berserah diri, sebetulnya kalau lebih hati-hati, sebetulnya itu nggak terjadi gitu. Betul sekali. Nah, dari perjalanan Mbak Nur udah mulai mendirikan, udah mulai berpikir bagaimana memperjuangkan hak-hak, bagaimana advokasi perempuan PMI ini. Ada nggak kejadian yang membuat Mbak Nur menjadi momentum gitu? Ada nggak kejadian besar kasus PMI yang menjadi kayaknya saya harus turun, saya harus berbuat? Waktu dulu atau di sini? Yang di sini. Yang di sini. Iya. Sebenarnya karena memang sering mendengar. Jadi dari tetangga ke tetangga, dari teman ke teman cerita seperti itu kan. Pulang-pulang ada yang sampai kemarin juga sampai lumpuh total. Jadi pas saya tanya kan kemarin waktu di bandara, saya tanya kenapa ibu nggak bisa ngomong gitu kan? Terus saya bilang ibu disiksa di sana. Langsung nangis ya kan. Tapi ada pihak temennya itu bilang enggak, dia cuma sakit, mungkin itu dari pihak agen, utusan dari agen mungkin. Saya juga nggak tahu seperti itu kan. Nah, sering mendengar juga bahwa masyarakat itu tidak tahu apa itu perdagangan orang. Kemudian juga dari lahirnya ketika saya mendapati ada tetangga-tetangga itu yang merari muda ya. Merari kode. Saya nggak berani ngomong. Karena kalau bahasa sini itu kan sensitif ya. Beda. Ini aja udah beda arti. Makanya saya nggak berani. Mohon maaf saya. Pernikahan dini. Iya. Bang Yes ini ngajak bahasa sini itu yang saya tahu artinya tapi saya nggak bisa menyampaikan. Ngomongnya hati-hati banget. Tahu persis. Oke, jadi betul. Beberapa kali pernah saya bahas juga di sini. Artinya dampak merarik kode itu gak sederhana gitu. Sangat rumit, betul sekali. Kak Nur juga melihat melihat satu dampaknya bahwa bagi perjalanan bagi perempuannya itu sendiri itu kan ya kita berharap semuanya baik-baik, tapi ketika sudah menarik kode ada sebetulnya hal-hal yang belum siap Kak. Betul sekali. Jadi melihat ke sana juga Kak Nur. Pastilah itu saya lihat. Karena kebetulan adalah ya yang kita ini. Itu juga melahirkannya prematur seperti itu. Ya, karena secara biologis belum siap. Secara mental belum siap. Ya, betul. Nah, kebetulan juga ada lagi gitu kan. Kok sering memang udah umum di sini begitu kan. Oh, di sana lagi ada gitu kan. Yang aturannya umur sekolah menengah
tapi dia udah menjadi single parent nih untuk 2 orang anak seperti itu. Wah, kayaknya kita memang harus ikut terjun payung ini. Bagaimana caranya untuk bagaimana mensosialisasikan bahaya tentang pernikahan dini ini. Jangan kan dia masih ragu bilang menarik. Takut. Langsung. Jadi kalau udah melihat ke situ, Kak Nur, jadi saya pun banyak melihat. Pada akhirnya dia ditinggal. Baru nikah sebulan 2 bulan, dia ditinggal ke Malaysia, kemana gitu. Tentu kalau kita melihat ya, walaupun bukan perempuan yang berangkat pergi menjadi PMI, tapi ternyata korbannya adalah perempuan. Betul sekali. Memang rata-rata kalau dalam kondisi seperti ini pasti perempuan yang akan mendapat justifikasi lebih tinggi juga. Bahkan ketika misalkan dia setelah melahirkan, suaminya yang namanya masih muda gitu kan, masih labil. Kemudian dia juga untuk masalah pertanggungjawaban dan lain sebagainya juga kan belum tentu dia paham gitu kan. Betul. Ketika dia punya anak, terus istrinya lebih sibuk kan, jadi sibuk ke anak dan lain sebagainya. Nanti dia alasan apa tiba-tiba pergi kayak gitu kan, cerai gitulah atau putus kayak gitulah. Nah kalau sudah seperti itu kan, anak ini juga kan biasanya lebih ke ibu, apalagi kalau masih di bawah 13 tahun kan biasanya harus tetap pasti dengan bawa ibu. Nah makanya kan kita harus bagaimana memahamkan, memberdayakan perempuan untuk bagaimana paham dan berpikir lebih jauh lagi gitu kan ketika akan memutuskan untuk menikah muda ini gitu. Di samping itu kan material itu juga kan sangat menjadi tonggak menjadi tonggak. Ya itu harus siap secara ini kan, jadi nggak mungkin juga bergantung sama orang atas nama cinta. Cinta buta, cinta mati, akhirnya kan nggak bisa hidup juga. Betul. Kita nggak bisa istilahnya lapar terus makan cinta, enggak juga. Nggak kejadian juga. Jadi kan harus siap. Harus siap segalanya. Secara mental, secara fisik, secara finansial sudah siap gitu. Nah tapi pada kenyataan yang saya lihat juga rata-rata mereka juga uang jajan masih minta ke orang itu. Nah itu kan, makanya ini kan bukan lagi menjadi soal materi yang kita bahas akan tetapi lebih ke psikis. Iya, Kak Nur, kalau ini kan Kak Nur udah lihat nih, itu terjadi. Nah kalau kita ke Suara Perempuan ini Nusantara, di bidang edukasinya, kalau edukasinya itu seperti apa, dan kalau sudah terjadi, advokasinya itu sampai seperti apa kan? Yang untuk apa ini? Untuk trafficking atau? Trafficking. Kalau untuk advokasi kita sih tetap akan mengawal artinya ketika melapor ke kami, mengadu ke kami, kita handle gitu kan. Kemudian kita koordinasi juga dengan pihak Kemlu. Pihak-pihak terkait kayak BP3MI juga kan. Ya saya juga tetap melibatkan mereka untuk proses pemulangan. Baik dari sebelum masuk ke KBRI sampai dengan di KBRI untuk menunggu proses pemulangan sampai dengan pulang. Kemudian ketika mereka melapor, saya juga tetap mengawal. Jadi sampai tuntas. Betul sekali. Dikawal sampai tuntas ya. Sejak mereka ada aduan, jadi betul-betul dikawal. Terus siapa sih yang terlibat, Kak Nur? Untuk mengawal, mengadvokasi kan harus butuh banyak orang nih, nggak bisa sendiri. Gitu. Betul sekali. Kalau untuk kasus ini memang kasus yang sangat transnasional ya, jadi memang sangat terlibat. Untuk penanganannya juga nggak bisa sendiri dan harus melalui berbagai macam berbagai pihak. Betul. Untuk menghandle kasus kayak gini. Nah kita itu melibatkan kalau di sini itu BP3MI. Kemudian untuk nasional kita koordinasi langsung dengan Bapak Judah sebagai Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian kita juga koordinasi dengan pihak KBRI setempat, penempatan untuk bagaimana mengevakuasi korban, kemudian menampung dan memproses untuk pulang.
Seperti itu. Jadi banyak yang terlibat ya. Betul sekali. Dan sampai saat ini ada sudah berapa yang diadvokasi oleh Kak Nur dan teman-teman? Untuk di NTB aja ya. NTB, kita berbicara di NTB dulu. Berbicara di NTB. Oke, kalau di NTB ini yang sudah pulang baru 4. Masih tersisa karena satu juga kebetulan ada warga Bekasi ya yang di Timur Tengah ini ya. Kita bicara yang di Timur Tengah. Itu masih ada satu Bekasi juga ikut karena waktu itu gabung dalam proses pelarian dari agensi. Iya, untuk minta perlindungan ke KBRI. Nah, jadi kalau untuk NTB itu di Irak kemarin kita ada 4 pengaduan. Yang 3 sudah pulang, yang 1 masih di sana proses pemulangan. Kemudian Saudi ada 2, cuma yang 1 ngalah dulu karena disuruh nebus 20 juta. Makanya saya bilang gak usah takut, ini kita bahas dulu, saya bilang. Tapi dianya yang udah ketakutan dulu. Biasa diintervensi, diintimidasi lah sama pihak majikan dan agensi. Itulah Timur Tengah, makanya harapan saya gitu kan untuk masyarakat di sini itu, masyarakat NTB lah ya khususnya, ketika mau ke Timur Tengah pikir dulu. Pikir ulang lah. Apalagi sekarang masih moratorium belum dibuka kan, kemudian SPSK juga sudah berakhir. Jadi yang pasti ini adalah pure adalah perdagangan orang ketika ada pengiriman di bulan ini. Sana ya. Wow, Kak Nur, boleh minum Kak Nur? Tahu sekali. Boleh minum dulu. Wow, ini perbincangan luar biasa saya bersama Kak Nur. Jadi hal-hal yang keseharian sebetulnya lewat di beranda kita nih di medsos ini saya bisa berbicara langsung, artinya yang berbicara terkait dengan nyawa juga ini, nasib. Nah, kalau kita berbicara seperti itu Kak Nur, sampai saat ini Kak Nur sudah beberapa kali mengadvokasi. Nah, kalau di edukasinya Kak Nur, apa yang sudah Kak Nur coba lakukan agar hal ini tentu tidak terjadi gitu? Suara Perempuan Nusantara, apa yang sudah dilakukan untuk edukasi? Untuk saat ini yang sudah kita lakukan itu sosialisasi publik. Kemarin sempat kita lakukan di Taman Sangkareang pada malam Minggu. Lupa saya tanggal 15 apa beberapa itu. Nah, di situ kita juga membagi selebaran ya, brosur. Kita juga ada ngasih nomor HP kita untuk konsultasi ya. Ketika ada keluarganya mungkin mengalami penyiksaan ataupun eksploitasi di luar negeri, kemudian pengen pulang dan dihalang-halangi atau apa gitu kan, mendapat penyiksaan di sana, untuk mengadu ke nomor-nomor yang sudah kita cantumkan. Nah, kemudian juga kita sempat istilahnya konsultasi juga di situ, langsung konseling. Banyak juga yang langsung konsultasi pada saat itu kan, ada yang di Arab ketika kabur sampai sekarang hilang kontak, anak-anaknya terlantar 4 anak gitu kan, ada di Ampenan sini gitu-gitulah. Ada juga yang di Malaysia waktu itu ya, minta dipulangkan kayak gitu, cuman karena mereka undokumen, cowok. Belum berani katanya, lagi ngumpulin uang dulu katanya. Dan mengumpulkan keberanian. Betul sekali. Selain telah kumpul adalah keberanian. Betul sekali, karena Bang YS tahu sendiri kan, kalau untuk yang unprosedural seperti ini sudah pasti dong untuk proses pengirimannya itu, proses penempatannya itu juga menggunakan transportasi yang memang di luar dari ini ya. Di luar perjalanan laut. Itu pakai apa namanya ya, diselundupkan lah ya. Betul sekali, pakai kapal nelayan yang hanya muat 20 orang, dimasukin sampai 40 orang sampai 30 orang kayak gitu kan. Sempet kan waktu kapan itu kan beritanya ini juga kan populer juga kan, yang tenggelam. Dan rata-rata juga kan dari NTB juga banyak kan gitu. Semua itu kan tidak ada asuransi, tidak ada. Jadi kan tetap saja yang menjadi korban ya masyarakat kita, karena tidak tahuan kita ya. Betul sekali. Itu dia. Makanya harapan saya juga kan, kita juga mengagendakan setiap bulan untuk mengadakan sosialisasi publik ya terkait bahayanya perdagangan orang ini. Kemudian
sistem pemberangkatan yang unprocedural ini juga kan kita juga harus bagaimana sebisa mungkin lah ya untuk mencegah gitu agar ke depan itu tidak menjadi bumerang gitu kan, minimal ya meminimalisir lah kan seperti itu. Walaupun kita nggak bisa melakukan banyak. Ya, mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Karena kalau sudah di luar negeri itu memang ribet sekali proses pemulangannya. Ya, sulit dan juga ya terlalu banyak yang dilibatkan. Betul dan prosedurnya ribet. Nah ini yang memulangkan PMI itu tidak semudah kita membelikan tiket terus langsung pulang gitu kan? Iya, harus melalui prosedur-prosedur yang berlaku di negara penempatan. Semisal dia sampai overstay, dia harus membayar istilahnya membayar dulu gitu. Intinya melanggar hukum lah di situ. Melanggar kan? hukum. Nah dia harus melalui proses biasanya hukum imigrasi gitu kan? Di apa namanya penjara imigrasi, tahanan imigrasi. Ya kalau dideportasi kan dipulangkan. Betul sekali, memang seperti itu. Prosesnya seperti itu, akan ditampung dulu di imigrasi, kemudian kalau memang dia melanggar dia akan ditahan sampai dengan sesuai dengan hukumannya ya baru dideportasi seperti itu. Wow, kalau mendengar bahasa dideportasi itu nggak enak sekali itu pasti itu melanggar hukum itu kalau ada kasus yang biasanya terjadi kan. Betul. Kan kasus-kasus yang kalau kita berbicara nasional ini ya kasus besar pernah ditanganin dan terekspos luas, pernah nggak kan? Waktu sebelum masuk di sebelum kita bentuk Suara Perempuan Nusantara ini ya. Sebelumnya itu sempat waktu kasus Erwiana waktu itu kan yang disiksa juga di Hong Kong gitu. Tidak menutup kemungkinan proses yang legal ataupun yang sesuai prosedur itu juga terjadi juga. Tapi untuk kayak mengevakuasi kemudian untuk mengurus hukumnya itu lebih mudah gitu, lebih gampang gitu, walaupun ya tetap sulit karena prosesnya jangka panjang kan itu. Nah, kemudian kalau yang udah kita tangani juga di Suara Perempuan Nusantara untuk nasional, kita ada scammer online. Di data saya yang udah masuk table itu ada 49. Iya, tapi belum termasuk yang lain-lain, ini masih baru dibuatkan pengaduan di portalnya Kemlu. Karena kan kalau sekarang mau melapor ke Kemlu itu kan wajib mengisi portal dulu kan? Iya. Mengisi secara online dulu, kemudian baru kita bisa untuk membuat kayak memfollow up ke pihak Pak Yuda dan juga KBRI penempatan seperti itu. Kalau ini sangat ekstrim, kalau yang kejahatan scammer ini. Karena mereka itu melalui penyiksaan kayak disetrum, kemudian dipukulin, sampai dengan pokoknya mereka kan harus menipu orang, harus menipu kayak secara online kan. Nah itu kalau nggak capai target mereka akan disiksa. Di lain dari disiksa juga kan, disetrum, disiksa kayak gitu kan. Itu sampai ada yang dimasukkan kayak apa sih namanya ya, kayak bukan penjara, jadi mereka punya ruang khusus yang bawah tanah kayak gitu loh. Apa namanya ya istilah ini? Saya lupa istilahnya, dan memang itu salah satu prosedur itu untuk secara psikologis menekan orang. Betul sekali lagi itu sampai yang ruang bawah tanah kayak gitu kan. Sampai berhari-hari nggak dikasih makan kayak gitu kan. Jadi disuruh ngaku apapun nanti dia akan ngaku karena udah putus asa di situ. Itu. Ya jadi itu ada salah satu metode untuk merekonstruksi pikiran orang. Pada akhirnya apapun yang dikatakan oleh orang tersebut dia akan mengikuti gitu. Nah ini memang kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Benar sekali, ekstrim sekali. Nah, makanya kalau untuk scammer online ini kan dulu sebelumnya di tahun 2021 sempat marak juga ya. Marak tapi terus sempat surut. Nah setelah marak terus surut, kawan-kawan ini udah dianggap udah selesai gitu kan. Seperti kayak sebelum-sebelumnya ada kasus pengantin pesanan. Juga dulu saya sering dilibatkan mulangin gitu kan dari Cina.
tapi secara mandiri waktu itu. Oke. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Kak Nur nih. Jadi sebelum itu terjadi sudah melakukan edukasi ya untuk pencegahan. Nah, tentunya ini teman-teman nih yang nonton podcast ini, Kak Nur izin nanti saya juga akan cantumkan mungkin di deskripsi, saya dikirimkan media sosial ataupun kontaknya sehingga masyarakat kita yang mau mengadu atau apa bisa juga dengan mudah menemukan ketika nonton ada kasus bisa menemukan kontak yang bisa yang dihubungin. Untuk siapa tahu ada kasus, kita berharap tidak ada. Tidak. Tapi siapa tahu ada yang menonton ternyata memiliki keluarga, rekan, sahabat, rekan itu yang memiliki kasus seperti yang diceritakan oleh Kak Nur. Nah, Kak Nur, sebagai pesan edukasi nih untuk sebelum saya tutup podcast kita yang sangat luar biasa ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita? Mungkin boleh menghadap ke kamera yang ini, Kak Nur. Ya. Oke. Kalau saya berharapnya untuk masyarakat NTB ini terutama untuk perempuan ya, saya bukan memetak-metakan ini ya, tapi lebih berharap gitu kan untuk masyarakat NTB ini lebih meningkatkan kayak sumber DM lah ya. Kayak SDM-nya, sumber daya manusianya gitu kan, kayak lebih mengenal untuk digital gitu kan, lebih kalau bahasa ininya apa ya, melek digital gitu. Melek digital. Oh. Ya. Ini sekali ini bahasa. Ya, melek digital itu orang yang sudah mengikuti kegiatan literasi digital, akhirnya dia melek digital gitu. Betul itu ya. Kayak melek digital gitu kan. Kemudian juga untuk calon-calon CPM ini yang berencana untuk pergi ke luar negeri, mohon untuk berhati-hati, jangan mudah terpengaruh ya dengan janji manis, apalagi dengan iming-iming uang gitu kan. Kalau mengiming-imingi uang itu biasanya mereka itu adalah sindikat perdagangan manusia. Nah, ini yang harus dihindari kan. Ya. Kemudian kalau untuk perempuan ini ya, yang masih muda ini, oke. Lebih untuk jangan sampai lah ya untuk menikah dini gitu kan, karena itu sangat menjadi kejahatan kemanusiaan juga, karena dari itu akar muakar ketika mereka itu terhimpit oleh ekonomi, terhimpit oleh keadaan, kemudian bercerai dengan pasangannya, dia merasa frustasi, trauma, tiba-tiba ada yang menawar, ya udah daripada kamu seperti ini, ayo berangkat ke luar negeri. Kan akar muakarnya dari situ juga. Betul. Gitu kan. Yeah. Makanya itu juga yang harus kita bisa ya untuk mengajak kerjasama Pemprov ya, untuk lebih peduli terhadap perempuan yang ada di NTB gitu kan, untuk mencerdaskan perempuan NTB. Karena lagi-lagi ini Bang Yes, kita paham kan kalau perempuan adalah tiang negara kan. Kalau perempuannya tidak berdaya, otomatis negara juga akan juga akan runtuh juga, jatuh juga gitu, kan. Kita harus akui gitu, karena mau nggak mau seorang perempuan itulah yang akan melahirkan generasi bangsa ini, betul nggak? Betul. Nah, kenapa itu perempuan-perempuan itu harus memiliki kayak kebahagiaan, harus kemerdekaan gitu. Betul. Kan kayak bukan spesialisasi sih, tapi lebih ke kayak ada kesetaraan gitu kan antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Perempuanlah madrasah pertamanya anak-anak yang menerima pendidikan dasarnya itu sejak sebelum dilahirkan, masih dalam kandungan. Itu juga itu kan tergantung dari ibunya, calon ibunya gitu. Kalau ibunya nggak sehat, nggak bahagia, betul, akan terpengaruh. Dan dalam perut saja sudah bisa. Betul. Oke, itu yang saya kami fokuskan ya untuk ini kan. Kemudian juga untuk KDRT dan lain sebagainya juga kan kita tetap untuk mengawal ya kasus-kasus seperti itu juga. Oke. Ini ada kaitannya juga dengan stunting. Wow. Itu rentetan ternyata merarik kode nikah dini. Kenapa itu negara sampai membuatkan undang-undang batas minimalnya? Kalau sekarang itu sekitar 20 atau 19 tahun, itu karena bertujuan untuk itu. Ada yang ingin dia cegah di pemerintah kita untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045 katanya itu. Jadi Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas, maka dari sekarang lah
Kita mendukung gerakan itu. Betul nggak? Itu dong. Iya, Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Kak Nur Sama-sama. sudah hadir bercerita Bang YS ini. Siap. Bercerita di YS Podcast. Semoga yang menonton konten kali ini, saya tidak hanya membicarakan tentang PMI, tapi bagaimana mempersiapkan generasi mendatang Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, ini yang kami bicarakan. Mungkin ke depan Kak Nur bisa kita hadirkan juga Korban. boleh korban untuk bercerita. Kita ambil sisi edukasinya. Ya, Siap. nanti segmen berikutnya nanti saya akan coba duduk dengan ada korban yang bersedia bercerita agar hal ini tidak terulang lagi. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Yang memiliki atau yang mau mengadu ada kesamaan kasus dengan yang diceritakan, nanti baca kolom deskripsi, saya akan cantumkan media sosial ataupun kontak untuk mengadu ke Suara Perempuan Nusantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.